rumah udah siap kan? Kalau sudah siap, ayo kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bernyanyi. Mari masuk. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah kami, memberikan semangat kepada kami hingga dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami. Terimalah doa anak-Mu ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Masih kurang semangat? Kita coba satu kali lagi ya yang lebih semangat. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat. Kita nyanyikan kembali lagu pujian untuk Tuhan. Kita menyanyi memasuki gerbangnya. Adik-adik di rumah, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu amat cinta sama kita? Maka dari itu, adik-adik di rumah harus terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Ayo bangkit berdiri, kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya.
mengadakan ibadah online di channel YouTube ini seperti biasa ya adik-adik. Kedua, tugas per huruf. Tugas orang kecil melakukan gerakan yang seperti akan kakak contohin ya. K, A, S, I, H. Kasih. Nah, untuk hara sedang bisa dilihat di sini. Untuk hara besar bisa lihat di sini. Paling lama dikumpul tanggal 18 Agustus 2020 ya adik-adik, jam 10 malam di grup Natoras ASN. Sekian warta sekolah minggu kita hari ini. Shalom. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Saya, Kak. Adik-adik di rumah tahu nggak kalau ternyata Alkitab itu surat cinta dari Tuhan untuk kita loh. Ayo adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian lagu Alkitab Buku Terindah. Adik-adik di rumah jangan lupa siapkan Alkitabnya. Firman kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Adik-adik di rumah sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca ya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Kasih Yesus itu seperti sungai loh adik-adik yang selalu mengalir di kala hujan maupun di kala panas. Ayo kita angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Mengalir di
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, salam sehat selalu. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang sungguh baik, Allah yang kami puji dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan-Mu melalui ibadah sekolah minggu. Kami mau Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan akan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yang tertulis dari kitab 1 Yohanes 1 dimulai dari ayat 8 sampai ayat 10. Beginilah bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo, salam sehat dan salam kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mungkin adik-adik sekolah minggu pernah mendengarkan kata pepatah, tak ada gading yang tidak retak. Yang artinya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia tanpa cacat dan tanpa celah. Manusia selalu mempunyai kekurangan, kelemahan, dan kelebihan. Alkitab mencatat di Rom 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba Inang tanya, contoh yang paling sederhana perbuatan dosa yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama, kita mungkin sering berbohong kepada mama atau papa kita. Banyak hal mungkin yang membuat kita atau ada di sekolah minggu sering berbohong. Contoh yang sederhana Inang sampaikan, Inang bilang, pada suatu waktu atau suatu hari pasti ada di sekolah minggu pernah disuruh mama dan papa untuk membeli sesuatu. Misalnya mama papa ngasih duit sebanyak 15.000. Harga gula misalnya disuruh mama atau papa beli gula 13.500. Pasti ada sisanya 1.500. Tapi adik-adik mengatakan tidak ada sisanya. Itu adalah salah satu sifat perbuatan bohong dan adalah dosa. Atau mungkin suka membantah perkataan papa atau mama. Atau juga sering tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh gurumu dari sekolah. Itu salah satu contoh yang sangat sederhana perbuatan dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi untuk adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa agar kita hidup di dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Ada di sekolah minggu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Siapa yang dikatakan setia dan adil? Adalah Tuhan Yesus yang telah begitu baik bagi kita, yang telah mau melepaskan kita dari dosa dan kejahatan, dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Untuk itu, Inang ajak kepada adik-adik sekolah minggu,
Jangan sekali-sekali berbohong kepada mama dan papa, atau suka membantah perkataan mama dan papa, atau juga jangan suka tidak mengerjakan tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh gurumu dari sekolah. Karena katanya upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur tadi seperti Inang bilang, kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa mau melepaskan dan menebus kita dari dosa dan kejahatan. Dengan tujuan apa tadi Bu Adik sekolah minggu? Supaya kita hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kemuliaan Allah. Marilah kita berusaha untuk meninggalkan dosa dan mohon pengampunan daripada Tuhan, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Itulah harapan kita ya anak-anak, buat adik di sekolah minggu di rumah. Harapan Inang, harapan kakak-kakak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dengar firman Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan perintah orang tuanya, dan anak-anak yang selalu baik kepada orang tua, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan menjadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Jadi kepada adik-adik sekolah minggu, dari Inang sampaikan salam sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian di dalam setiap aktivitas kalian, dan selalu rajin di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun pada saat ini ibadah sekolah minggu dilakukan oleh gereja kita melalui online. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami dan mengingatkan kami agar kami jangan berbuat dosa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dan membimbing kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Engkau, dan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Berkati kedua orang tuanya yang selalu menuntun dan membimbing mereka di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu selama COVID masih berada di kehidupan di bumi ini. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan memberikan roh hikmat kepada mereka dan kekuatan supaya mereka dengan sukacita melayani adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan yang berikan kepada mereka kekuatan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau masih semangat, ayo bangkit berdiri, kita angkat pujian Aku Mau Ikut. Bukan ikut
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh yang Kudus memberkati hidup kita sekalian. Amin.